Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 16 September 2021. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir. Santo Cyprianus, Uskup dan Martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Gembala para gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Semoga berkat doa mereka, kami tetap teguh, kuat dalam iman, dan ulet dalam memajukan kesatuan dan kerukunan di dalam gereja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dengan kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain lagi 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Kata-kata Yesus ini yang diucapkan untuk menggambarkan pengampunan yang diberikan kepada wanita yang berdosa sungguh menyentak. Bukan hanya untuk Simon orang Farisi, tetapi mestinya juga untuk kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Yesus mengkritisi kesombongan hati yang menghilangkan rasa berdosa dan rasa terima kasih. Simon, orang Farisi itu merasa dirinya orang baik-baik, suci, dan mungkin seperti banyak orang baik pada saat itu sudah cukup membalas kebaikan Tuhan dengan memenuhi segala sesuatu yang ditentukan dalam hukum Taurat, atau mungkin malah lebih sedikit dari itu. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, tetapi perempuan yang disebut berdosa itu datang, memecahkan simbol kecantikan dan kebanggaannya di kaki Yesus, mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, baik dari harga maupun maknanya bagi dirinya. Bahkan memberikan rambutnya, mahkotanya untuk menyeka kaki dari Yesus. Apa yang dibuat oleh perempuan itu sungguh luar biasa. Yesus menghendaki persembahan seluruh diri, persembahan kebanggaan, kehebatan, dan mahkota-mahkota kita untuk dipecahkan di kaki Tuhan. Karena semua yang tampak lahiriah itu adalah sia-sia belaka. Rasa terima kasih perempuan itu mendorongnya melakukan itu semua. Ia sungguh menyadari kasih Allah yang sangat besar, sehingga ia tidak membutuhkan lagi semua mahkota dan kebanggaannya. Tuhan sudah memberi semuanya, dan Tuhanlah yang sekarang menjadi satu-satunya mahkota dalam hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua adalah orang-orang berdosa. Bahkan mungkin setiap hari kita berbuat dosa. Meskipun begitu, Tuhan tetap mengasihi kita dengan berbagai macam cara. Kasih Tuhan yang kita terima itu sebenarnya sebuah ajakan agar kita mau berbagi kasih untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Pertobatan tidak cukup hanya berhenti pada penyesalan saja, tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan kasih
yang lebih nyata seperti perempuan berdosa itu. Dan akhirnya Yesus akan berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Dosa kita yang banyak itu telah diampuni oleh Allah, sebab kita telah banyak berbuat kasih. Maka marilah para saudara-saudari yang terkasih, dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, kita terus berjuang untuk berbuat kasih dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kasih dan damai sejahtera dari Allah semakin menjiwai seluruh kehidupan di muka bumi ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.